Boleh saya mulai dengan pertanyaan untuk Anda, siapa di sini yang gak suka nunggu, saudara? Siapa di sini yang gak suka nunggu? Kayaknya manusia tuh sifat naturalnya tuh kita gak suka nunggu ya. Saya nemu beberapa gambar di internet. Beberapa gambar di internet tentang soal menunggu, saudara. Yang pertama ini soal gajian, menunggu dan gajian. Dia bilang begini, menunggu gajian itu dia bilang kayak mantan. Datang dan pergi seenaknya, saudara. Datang dan perginya cepat, cuma lewat doang. Yang kedua dia bilang gini, inikah yang namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Aku kangen gajian, tapi gajian gak pernah kangen sama aku, katanya. Yang ketiga, ini adalah tentang menunggu ketika Anda pergi belanja sama ibu Anda. Anda pernah nemenin ibu Anda belanja? Dia bilang gini, saat gue nemenin emak ke pasar dan emak ketemu teman lamanya. Aduh, bakal lama deh, saudara. Berikutnya ada yang pernah ngalamin ini. Lu sering kesel kalau cewek lu lama balas chat lu, berarti lu belum pernah nemenin emak ke pasar terus disuruh nunggu di parkiran, saudara. Mama saya dulu juga belanja di Mangga 2 waktu kita kecil, saudara. Jadi waktu kecil kalau kita udah merengek minta pulang, dia bilang, oh iya tunggu di mobil, mama cepet kok, sebentar lagi selesai. Dan Anda tahu ceritanya, saudara. But anyway, yang terakhir, saudara, ini adalah ketika kita nungguin, kita lapar, kita nungguin nasi mateng, terus 30 menit kemudian kita baru sadar kalau kita lupa. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, minggu lalu lebih dari 2,3 miliar orang di seluruh dunia yang menyebut mereka pengikut Yesus, kita merayakan yang namanya Hari Paskah, Hari Kebangkitan Yesus. Di mana umat Kristen atau pengikut Yesus, kita percaya dalam fakta sejarah. Ada kejadian yang terjadi di dalam sejarah di mana ada seorang yang bernama Yesus dari Nazaret. Dia disalibkan, dibunuh, dan di hari yang ketiga dia bangkit mengalahkan kematian, saudara. Nah, hari ini saya ingin melanjutkan sedikit, saudara, pesan Paskah. Sebenarnya ada pesan yang sederhana sih. Setelah Paskah ada begitu banyak hal yang terjadi. Makanya pesan ini saya sebut dengan the aftermath of Easter. Pasca setelah Paskah, saudara. Nah, ada begitu banyak hal yang terjadi setelah Paskah. Tapi ada pesan sederhana yang saya ingin Anda semua lihat. Pesan Yesus kepada murid-muridnya. Ada pesan yang sangat sederhana. Saya ingin bacakan sama Anda kejadiannya. Ini di Kisah Para Rasul, pasal yang pertama. Kisah Para Rasul itu adalah cerita tentang gereja mula-mula. Ini adalah dokumen historis, saudara, yang mencatat bahwa awal mula-mula lahirnya gereja. Dikatakan seperti ini, setelah kematian Yesus, Yesus menunjukkan dirinya dan berbagai bukti-bukti kepada mereka, kepada murid-muridnya, kepada orang banyak, bahkan sampai 500 orang, bahwa ia hidup. Para rasul melihat Yesus berkali-kali selama 40 hari setelah ia dibangkitkan dari kematian. Ia berbicara tentang mereka, tentang kerajaan Allah. Jadi saya udah bilang sama Anda berkali-kali bahwa pesan utama Yesus datang ke dunia ini bukanlah Anda mati, Anda masuk surga, saudara. Tapi pesan utama mereka adalah pesan Yesus adalah kerajaan surga, tentang kerajaan surga. Ya kan? Bukan tentang gini, saudara, Anda terima Yesus, terus kalau mati masuk surga. Jadi sementara Anda di bumi, Anda mencoba menjaga tempat Anda supaya Anda gak kehilangan tempat di surga, saudara. Anda menjaga kelakuan Anda supaya Anda gak kehilangan tempat di surga. Bukan itu, saudara. Tapi tentang kerajaan Allah. Suatu saat ketika Yesus sedang makan bersama pengikutnya, ia menyuruh mereka untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Yesus berkata, Anda bantu saya, tunggulah di sini. Boleh Anda katakan bersama-sama dengan saya, tunggulah di sini. 1, 2, 3, tunggulah. Sekali lagi, saudara. 1, 2, 3, tunggulah di sini. Tunggulah di sini, kata Yesus, saudara, sampai kalian menerima apa yang sudah dijanjikan Bapa. Ingatlah, aku sudah mengatakan kepada kalian sebelumnya. Yesus punya pesan yang sederhana untuk murid-muridnya. Tunggulah di sini. Jangan pergi dari kota Yerusalem. Tunggu sampai kalian menerima apa yang sudah dijanjikan Bapa. Aku kan sudah bilang sama kalian tentang ini berulang kali, kata Yesus kepada murid-muridnya. Nah, saya mau tanya Anda, ada yang tahu gak apa yang dimaksud Yesus ini, saudara? Roh Kudus, yes. Dia bilang tunggu sampai Bapa mencurahkan Roh Kudus, memberikan kita karunia Roh Kudus, the gift of the Holy Spirit.
Karena Yesus sudah bilang, saudara, alangkah baiknya kalau saya pergi. Sebab kalau saya pergi, maka Roh Kudus akan turun. Dan Yesus bilang justru itu hal yang baik. Nah, saya lagi mikir gini, saudara. Murid-murid Yesus dia begitu excited pada saat itu. Mereka begitu menggebu-gebu, ya kan? Kenapa? Karena murid Yesus by this time udah sangat yakin bahwa guru yang mereka ikuti selama 3 tahun, rabi yang mereka ikuti selama 3 tahun, ini benar-benar Mesias, ini benar-benar Tuhan. Karena dengan mata kepala sendiri, mereka murid-muridnya Yesus melihat bahwa Yesus mati dan sekarang dia bangkit dari kematian. Jadi Anda bisa bayangin sekali lagi betapa excitednya murid-murid Yesus. Mereka nggak sabar untuk memberitahukan kepada semua orang tentang kebangkitan Yesus. Bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi Yesus punya pesan untuk mereka semua. Apa saudara? Tunggu. Wait. Sekali lagi saya mau tanya sama Anda. Berapa banyak dari Anda yang bergumul dalam soal menunggu? Siapa sih yang suka menunggu? Ya, kita manusia nggak suka menunggu. Saudara, benar gak sih saudara? Ya kan? Menunggu di dalam kemacetan. Ada pesan barang online tuh nunggunya tuh lama banget nyampenya rasanya. Menunggu dalam antrian ketika Anda di supermarket. Menunggu waktu Anda pergi ke restoran, Anda harus nunggu ngantri sampai dapat meja. Menunggu makanan Anda untuk datang ke meja Anda, saudara. Pokoknya nggak ada yang suka lah kita nunggu. Benar gak sih saudara? Anda tahu gak siapa yang mengetahui fakta ini lebih dari semua orang? Siapa yang mengetahui bahwa kita manusia gak suka menunggu? Anda mau tahu gak siapa? Perusahaan-perusahaan yang ada di luar sana. Mereka tahu persis bahwa Anda dan saya gak suka nunggu. Bahkan mereka make a lot of money because they know you and me don't like to wait. Mereka menghasilkan banyak uang karena mereka tahu Anda dan saya gak suka menunggu, saudara. Makanya ada yang namanya express shipping. Ada yang namanya next day delivery, nyampainya besok kalau Anda pesan barang. Kalau Anda pergi ke Disney World, ada tiket khusus yang Anda bisa beli. Anda gak usah ngantri dengan orang banyak, tapi ada jalur khusus. Anda bayar lebih, saudara. Kalau Anda pesan makanan hari ini melalui Uber Eats atau apa, Anda dikasih option nih, supir Anda yang akan bawa makanan, apakah Anda mau langsung dibawa ke rumah Anda atau Anda mau pilih yang pilihan lebih murah, mereka akan mampir dulu ke beberapa tempat. Mereka tahu persis bahwa Anda dan saya nggak suka yang namanya menunggu, saudara. Nah, mungkin kalau hal-hal yang tadi saya bilang itu cukup fair lah ya. Kita bayar lebih untuk servis yang lebih bagus ya. Tapi karena kita nggak suka menunggu, ada institusi-institusi yang justru mengambil keuntungan dari orang-orang, dari apa ya, kebiasaan kita yang nggak suka menunggu, saudara. Bahkan bisa dibilang mereka, apa ya saudara ya, mereka memanfaatkan orang-orang yang miskin, orang-orang yang ekonominya di bawah rata-rata, saudara. Dan memanfaatkan ketidaksabaran kita. Contohnya di Amerika ini ada institusi di mana ada tempat di mana Anda kalau misalnya gajiannya hari Rabu, misalnya hari Jumat misalnya ya, Anda boleh ngambil uang dulu dari dia. Dipinjemin uang dulu kayak cash advance gitu, saudara. Ya kan? Nanti baru waktu habis kita gajian, kita akan bayar balik. Tapi ada biayanya, ada fee-nya, saudara. Jadi ada orang-orang, tempat-tempat yang justru memanfaatkan itu. Kalau buat Anda yang apply tax return, ya kan, Anda apply tax dan terus Anda dapat uang balik 1.000, 2.000. Ada tempat-tempat yang menawarkan Anda. Kamu mau kan nih 1.000-nya, 2.000-nya sekarang? Daripada nunggu 2 minggu, sebulan, ya kan? Bayar fee, Anda akan mendapatkan itu. Nah, terkadang saudara, ketidaksabaran kita, ketidaksukaan kita dalam menunggu, dalam situasi yang ekstrim, itu bisa mengakibatkan kita mengorbankan masa depan kita. Hal-hal seperti pinjol, hal-hal seperti credit card. Kalau Anda pikir-pikir, itu di mana Anda ngutang, Anda minjam dari masa depan Anda. Untuk sesuatu yang Anda mau hari ini. Benar gak sih, saudara? Bukan hanya soal keuangan aja, soal hubungan pun sama, saudara. Kalau kita misalnya sembrono atau kita nggak berhati-hati dengan kehidupan seks kita, itu sama aja, saudara. Kita meminjam kebahagiaan masa depan kita untuk kita pakai sekarang. Belum tentu orang yang kita sama sekarang akan menjadi suami atau istri kita di masa depan.
Artinya kita mengorbankan kebahagiaan kita dengan future husband or future wife kita. Nah, hari ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat sebuah kejadian. Kejadian ini adalah tentang seseorang yang bernama Abraham, saudara, dan Sarah. Beberapa dari Anda mungkin yang besar di gereja, Anda sudah tahu arahnya kemana. Kira-kira saya mau tunjukin Anda cerita tentang yang apa, saudara. Tapi sedikit aja latar belakang dari Abraham. Nah, Abraham ini itu dianggap sebagai bapak orang percaya. Bahkan orang Muslim, orang Yahudi, dan orang Kristen menganggap Abraham ini sebagai bapak orang percaya. The father of faith. Nah, alasannya mungkin sederhana karena cara Abraham beriman kepada Tuhan itu sangat menginspirasi kita. Ya kan? Abraham itu beriman kepada Tuhan bahkan di saat-saat yang sulit, di saat-saat yang susah buat dia untuk percaya sama Tuhan. Tapi Abraham tetap percaya sama Tuhan. Makanya disebut bapak orang beriman. Tapi tentu aja Abraham gak sempurna, saudara. Justru ya cerita yang saya mau tunjukkan ini akan memperlihatkan kesalahan dan ketidaksempurnaan dari Abraham. Jadi ceritanya Abraham ini seseorang yang semakin hari semakin lama semakin kaya. Dia diberkati Tuhan dengan kekayaan yang begitu luar biasa pada zamannya. Lalu suatu hari Abraham dan istrinya Sarah sadar kalau mereka gak punya anak, gak punya keturunan. Bahkan mereka mungkin gak bisa punya keturunan, gak bisa punya anak. Lalu mereka tambah sadar lagi, kalau kita gak punya keturunan, maka semua kekayaan yang kita punya itu akan jatuh ke tangan pelayan kita. Karena kita gak punya keturunan. Tapi Tuhan gak tinggal diam, saudara. Tuhan mendengar seruan Abraham dan Sarah. Tuhan mendengar doa Abraham dan Sarah. Makanya Tuhan menjanjikan Abraham seperti ini, saudara. Bahwa kamu akan mempunyai keturunan. Bahkan keturunanmu akan banyak seperti pasir di pantai dan bintang-bintang di langit. Uniknya hari ini Alkitab berkata gini, saudara. Bahwa Anda dan saya adalah keturunan dari Abraham. Nah, cerita yang saya mau tunjukkan adalah ini, saudara. Setelah Tuhan menjanjikan Abraham bahwa mereka akan punya keturunan, tidak sampai 25 tahun kemudian, baru janji itu tergenapi. Mereka menunggu 25 tahun sampai akhirnya Abraham dan Sarah mempunyai anak yang bernama Ishak. Mereka harus menunggu 25 tahun. Tapi ada satu kejadian yang terjadi ketika mereka menunggu di tahun yang ke-13. Jadi sekali lagi Anda bantu saya. Abraham dan Sarah baru mendapatkan anak di tahun ke-25. Di tahun ke-13 mereka menunggu janji Tuhan, ada satu kejadian, saudara. Nah, saya mencoba untuk menyelami atau berempati dengan Abraham dan Sarah ini. Mungkin pada saat itu udah 13 tahun mereka menunggu, mereka mikir ini janji Tuhan kejadian apa enggak ya? Saya mencoba untuk menyelami apa yang mereka rasakan, saudara. Mereka pikir udah 13 tahun Tuhan janji kita akan punya anak, tapi kita gak punya anak. Apakah kita gak melakukan cukup? Apakah kita nggak berkontribusi? Apakah kita nggak kreatif, nggak cukup kreatif? Apakah Tuhan ingin kita melakukan sesuatu untuk membantu supaya janji Tuhan tergenapi? Lalu Abraham dan Sarah mempunyai ide yang cemerlang. At least menurut mereka itu adalah ide yang bagus. Kita akan bacakan, saudara. Sekali lagi beberapa dari Anda mungkin tahu cerita ini, tapi saya akan bacakan lagi. Sarai, istri Abraham, aduh makanannya wangi banget lagi ya. Lawan. Sarai istri Abraham belum juga mendapat anak, tetapi ia mempunyai seorang hamba dari Mesir, seorang gadis yang bernama Hagar. Sarai berkata kepada Abraham, Tuhan tidak memungkinkan saya melahirkan anak. It's not true. Ya kan? Sarai udah berasumsi bahwa Tuhan gak memungkinkan saya mempunyai anak. Sebab itu Sarai bilang sama suaminya, sebaiknya engkau tidur dengan hamba perempuan saya, si Hagar itu. Barangkali dia dapat melahirkan anak untuk saya. Jadi proses pemikiran Abraham dan Sarah adalah gini. Kita kan dijanjiin Tuhan bakal punya anak. Ini udah ke tahun ke-13 kita gak punya anak. Jangan-jangan Tuhan mau kita kreatif. Ya kan? Gini aja, kamu tidur sama pelayan kita si Hagar. Nanti kalau si Hagar hamil dan punya anak, kan secara technically anak itu kan adalah anaknya Abraham.
Jangan-jangan itu anak yang dijanjikan Tuhan. Dan tentu aja Abraham sebagai bapak orang beriman, dia berkata bahwa saya mencintaimu begitu besar, saya nggak akan melakukan itu. Saya adalah orang yang takut akan Tuhan, saya orang yang berintegritas tinggi, saudara. Dan tentu aja buat Anda yang tahu ceritanya, Abraham nggak berkata gitu. Abraham setuju dengan usul istrinya, saudara. Ya kan? Kita udah sering ngomongin ini, saudara. Ini kayak kucing dikasih ikan, ya kan? Semut dikasih gula, saudara. Abraham bilang ini ide yang sangat bagus. Akhirnya, saudara, mereka punya anak, Abraham dan Hagar. Hagar hamil dan dia punya anak yang namanya Ismail, saudara. Jangan-jangan ini kreativitas yang Tuhan mau kami lakukan. Kita kan harus cerdik seperti ular. Setelah Ismail lahir dari Hagar, Abraham dan Hagar, 12 tahun kemudian barulah Ishak lahir. Nah, ada cerita di detailnya, ya, entah tentang bagaimana Hagar sama Ismail diperlakukan sama Sarah, sama Abraham. Adalah cerita-cerita detailnya, beberapa interaksi mereka. Dan ada banyak yang berkata begini, saudara, hari ini, bahwa perang yang gak selesai-selesai di Timur Tengah, perang yang terjadi di jalur Gaza yang gak beres-beres, itu bisa ditarik balik ke cerita ini. Tapi ada hal yang saya ingin, yang hari ini kita ingin fokuskan. Ada satu reminder gitulah, ada satu warning, ada satu peringatan atau sesuatu yang Anda dan saya harus ingat. Saya pun harus mengingatkan diri saya berulang-ulang akan hal ini. Ini poin yang saya mau kita fokuskan hari ini. That waiting make us prone to manipulation. We are prone to manipulation when we are waiting. Kita sangat mudah jatuh ke dalam manipulasi ketika kita sedang menunggu. Ketika kita sudah lelah menunggu, kita sangat mudah sekali jatuh ke dalam manipulasi. Abraham dan Sarah, saudara, mereka seakan-akan memanipulasi masa depan mereka. Benar gak sih, saudara? Mereka memanipulasi janji Tuhan. Dengan kata lain, mereka ngakalin masa depan mereka. Mereka ngakalin janji Tuhan yang Tuhan kasih dalam hidup mereka, saudara. Dan terkadang-kadang itu yang terjadi ketika kita lelah menunggu, ketika kita udah mulai desperate, saudara. Itu yang terjadi, kita mudah sekali jatuh ke dalam manipulasi. Saya mau tanya sama Anda, berapa banyak Anda yang juga bergumul dengan hal ini? Tangan saya terangkat, saya nggak tahu dengan Anda, tapi saya bergumul dengan hal ini, saudara. Kenapa saya bilang saya bergumul? Karena jujur aja saya nggak tahu. Sebenarnya seberapa kontribusi sih yang saya harus lakukan to make things happen in my life? Berapa besar sih kontribusi saya supaya untuk memastikan sesuatu itu tercapai dalam hidup saya? Anda mengerti maksud saya? Berapa persen kita harus nunggu Tuhan? Berapa persen kita harus ngambil tindakan? Bukankah kita sering mendengar bahwa kita manusia juga harus berusaha dong? Nah, kalau dalam cerita Abraham dan Sarah ini adalah usaha dan tindakan yang dilakukan oleh manusia, oleh Abraham dan Sarah, supaya janji Tuhan tergenapi dalam hidup mereka. This is a misguided effort. Usaha yang salah untuk membantu janji Tuhan tergenapi. Anda masih bersama dengan saya, saudara? Makanya saya bilang saya bergumul, saya nggak tahu, saudara. Berapa besar, berapa persentase bagian saya untuk kontribusi supaya make sure janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupan saya. Saya ingat waktu anak-anak masih kecil, Melody sama Nolan, saudara, 6 tahun yang lalu, masih pada kecil-kecil lah. Saudara. Nah, seperti orang tua mungkin, kebanyakan orang tua lah ya, kalau punya anak-anak sih impian kita mau ngajak anak kita kemana sih, saudara? Ke Disney lah ya, ke Disney World ya. Tapi pada saat itu, waktu anak-anak masih kecil, kita tahu banget bahwa kita nggak punya budget untuk melakukan itu sebagai keluarga. Ya kan, sebagai keluarga kita punya visi, kita punya goal akan keuangan kita, dan kita tahu persis kalau misalnya kita paksain, maka progres
Keuangan kita bukannya maju malah mundur. Tapi yang jadi masalah adalah ketakutan-ketakutan itu mulai muncul. Suara-suara itu mulai muncul. Rosid, kamu sayang gak sih sama anak-anak kamu? Coba lihat tuh orang tua lain ngajak anak-anaknya ke Disney. Rosid, mereka layak loh mendapatkan semua itu. Rosid, lihat tuh anak-anak cepet banget besarnya. Nungguin kamu punya duit, kapan mereka akan bisa merasakan semua yang mereka layak untuk rasakan. Saya aja gak sih yang merasakan ini, saudara? Nah, tentu aja jalan pintasnya ada. Iya kan? Ada kredit card, saudara. Iya kan? Anak-anak nggak bisa balik lagi ke masa kecil mereka. Uang bisa pakai aja kartu kredit dulu. Bapak Ibu, persoalannya yang kita bicarakan bukan soal ke Disney apa enggak, bukan soal mobil baru atau mobil bekas, bukan itu saudara. Tapi adalah tentang suara-suara yang kita katakan kepada diri kita sendiri karena kita udah lelah menunggu, karena kita udah lelah untuk sabar dan menanti. Saya nggak tahu ada berapa banyak dari Anda yang mungkin punya situasi yang sama dengan saya. Dalam soal keuangan mungkin. Ya kan, kita perlu akui lah saudara bahwa ada kesalahan-kesalahan di mana kita membuat keputusan dalam soal keuangan. Yang hari ini kalau kita mau beresin itu ya butuh usaha, butuh waktu. Ya kan saudara? Nggak bisa dalam semalam udah langsung beres, nggak bisa kan? Kita tahu untuk kita bisa mapan dalam soal keuangan, untuk keuangan kita bisa sehat, itu membutuhkan usaha dan waktu. Masalahnya ketika kita mulai lelah, ketika kita mulai udah gak sabar, ketika kita bilang sama diri kita, aduh sampai kapan kayak begini terus, saudara. Entah gimana dunia yang kita hidupi, seakan-akan ada perusahaan-perusahaan dan ada orang-orang yang mencium kelelahan kita. Ada yang tahu kalau kita itu desperate, saudara. Benar gak sih saudara? Ada aja dari zaman ke zaman pasti ada orang-orang yang bisa sensing that we are desperate. Ada orang-orang yang bisa tahu kita ini udah lelah menunggu. Akhirnya datanglah tawaran investasi, saudara. Ada ya zaman ke zaman ya saudara. Ada tiba-tiba ada orang yang menawarkan bisa menggandakan uang Anda. 20% setiap bulan. 2 kali lipat dalam sebulan. Ya kan? Nah karena kita lelah menunggu. Karena kita desperate saudara. Disinilah kita mudah jatuh ke dalam jebakan. Benar gak sih saudara? Makanya waiting make us prone to manipulation. Kita udah tahu, this is too good to be true. Ini gak mungkin lah. Kita udah tahu saudara, ini mah lagunya sama, cuma penyanyinya aja yang beda. Kita udah tahu banget saudara. Tapi sekali lagi karena kita lelah, aduh mau sampai kapan gue begini terus. Ya kan? Bukan hanya orang lain yang mudah memanipulasi kita, kita pun jadi rentan, kita pun jadi gampang untuk memanipulasi diri kita sendiri. Kita ngomong gini sama diri kita sendiri, yang ini kayaknya beda nih. Ya kan? Kita bilang sendiri sama kita, wah ini mah udah hokinya gue kali. Kok bisa ditemuin orang sama kayak gini, ditemuin orang yang kayak gini, ya kan? Yang lebih parah lagi orang Kristen bilang gini, ini sih berkat Tuhan nih. Tuhan buka pintu nih, ini nih, ya kan? Siapa sih yang punya waktu nunggu 20 tahun, 30 tahun, investasi tradisional, reksadana, bulan bunga 7% setahun, 8% setahun, 10% setahun. Siapa yang punya waktu untuk nungguin? Ya kan? Kita cari investasi yang terkini. Kita cari koin yang terbaru, saudara. Sesuatu yang cepat, hari ini investasi, bulan depan pakai dasi, saudara. Hari ini investasi, tahun depan naik Mercy. Ya kan? Siapa juga yang punya waktu untuk nunggu lama-lama? Bapak Ibu, bukankah itu pergumulan dari orang-orang zaman sekarang? Kita lelah, harus sabar dan harus nunggu.
Ada sesuatu yang menarik saudara di kitab Amsal. Dia bilang gini, dalam bahasa Inggrisnya, Tuhan, He grant us the treasure of common sense to the honest. Dia bilang gini, akal sehat itu jadi harta karun. Tuhan bisa mengaruniakan harta karun yang berupa akal sehat, saudara. Karena ketika kita capek menunggu, kita lelah menunggu, ketika kita desperate, saudara, kita kehilangan kesabaran kita, kadang-kadang common sense pun jadi hilang. Benar gak sih, saudara? Kadang-kadang akal sehat pun jadi hilang. Makanya sampai-sampai Tuhan bilang, kalau kita mau jujur, Tuhan akan memberikan kita karunia, akal sehat sebagai harta. He grant us the treasure of common sense. Bapak Ibu tahu gak, setiap hari saudara, di mailbox saya, di email saya, itu ada banyak sekali masuk tawaran-tawaran untuk gereja. Lampu, sound system, bahkan pinjaman kalau mau renovasi gedung. Ya kan? Mengupgrade semua ini. Mengupgrade ruangan anak-anak ini. Setiap hari ada saudara masuk tawaran-tawaran itu. Kita sebagai gereja, kita gak usah nungguin kita punya duit dulu. Baru ngelakuin semua ini, kita bisa lakuin sekarang saudara. Bayarnya kapan? Bayarnya nyicil aja. Ya kan? Bapak Ibu, Anda pikir sebentar, betapa mudahnya saya untuk mencari pembenaran. Kalau Anda jadi saya, Anda bilang apa? Ini kan gereja-gereja Tuhan. Ya kan? Ini kan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya kan? Ya Tuhan lah yang nyediain lah. Coba Anda pikir. Gampang kan buat saya untuk mencari pembenaran ya. Tapi bayangin beban yang akan saya taruh kepada Anda. Beban yang akan saya taruh ke pundak saya sendiri. Bayangin saudara, kalau setiap bulan gereja ini mempunyai sederetan cicilan dan juga expenses yang rutin atau biaya bulanan yang rutin. Kalau setiap bulan gereja ini gak mempunyai margin yang sehat, saya mau tanya sama Anda, kira-kira saya akan khotbah tentang memberi itu berapa sering? Kira-kira saya akan berkhotbah tentang perpuluhan itu berapa sering saudara? Tiap minggu, karena mepet saudara. Ya kan, kalau saya nggak khotbah itu nggak ketutup. Biaya minus saudara. Makanya kadang-kadang kita butuh Tuhan untuk memberikan kita common sense saudara. Nah memang kita banyak ngomongin soal keuangan, tapi Abraham dan Sarah sudah lelah mulai menunggu. Mereka sudah mulai lelah dalam soal menunggu. Akhirnya mereka mencoba memanipulasi keadaan dan janji Tuhan. Bukan soal keuangan aja. Hari-hari ini kita juga lelah, saudara, dalam mungkin dalam soal relationship, ya kan? Mungkin buat kita yang masih single, saudara, kita lelah untuk nungguin, untuk mencari seseorang yang cinta Tuhan, yang cinta melayani, yang suka memberi, yang generous, yang bermurah hati. Kita lelah, akhirnya kita compromise dengan nilai-nilai yang Anda padahal sudah janjikan kepada diri Anda sendiri. Zaman ini saudara, siapa lagi yang mau nunggu? Semua udah capek nunggu. Zaman sekarang Rosid, kita gak perlu nunggu sampai nikah untuk kita tinggal bareng-bareng. Ya kan, ngirit tinggal sama-sama. Uang sewa bagi 2. Uang listrik bagi 2. Ya kan? Biaya makan bagi 2, ya kan? Subscription Netflix apa bagi 2, ya kan? Kasur belinya 1 aja, saudara. Siapa lagi yang mau nunggu zaman sekarang? Nah pertanyaannya gini, mungkin kita tanya sama-sama ya. Rosid tahu dari mana apakah Tuhan mau tetap saya menunggu? Rosid tahu dari mana apakah saya terus menunggu janji yang Tuhan tergenapi, atau saya mengambil alih, saya mengambil kendali, bahkan saya harus memanipulasi situasi. Mungkin kalau pakai kata manipulasi mungkin kedengarannya nggak bagus gitu ya. Tapi seberapa saya harus ngakalin keadaan saya supaya janji Tuhan tergenapi? Tahu dari mana kalau saya sedang melakukan itu atau kalau saya sedang menunggu janji Tuhan? Pertanyaan, saya nggak punya jawaban yang pasti untuk Anda, tapi jawaban saya gini saudara, Anda dan saya pasti tahu. Anda dan saya pasti tahu ketika kita sedang mencoba untuk ngakalin, memanipulasi situasi saudara.
Saya coba tanya sama Anda deh, kira-kira Abraham dan Sarah itu tahu gak sih? Waktu awal-awal mereka mau menempuh jalan itu bahwa itu adalah jalan yang salah. Kira-kira mereka tahu gak, saudara? Tapi mungkin ini yang terjadi, dan ini juga mungkin yang terjadi sama kita semua. Initially atau awal-awal mereka tahu ini salah. Tapi hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, mereka mulai talk to themselves. Mereka mulai berbicara kepada diri mereka sendiri. Mereka mulai mencari saudara, pembenaran-pembenaran. Mereka mulai memikirkan hal-hal yang membuat mereka oke untuk melakukan itu. Itulah yang terjadi menurut saya kepada kita semua, saudara. Kita tahu kok ketika kita sedang mencoba memanipulasi situasi kita untuk mendapatkan apa yang kita mau. Kita meyakinkan diri kita sendiri, kita meyakinkan orang di sekeliling kita membelokkan situasi, kita menggiring pendapat-pendapat dari orang sekeliling kita untuk mendapatkan apa yang kita mau. Sebenarnya keinginannya sama kok. Tuhan pingin Sarah punya anak. Sarah juga pingin punya anak. Tapi jalannya berbeda. Anda mau bahagia? Pertanyaan saya, masa iya sih Tuhan pingin Anda menderita, saudara? You want to be happy? Do you think God wants you to be miserable? Tentu enggak kan, saudara? Hanya jalannya berbeda. Saya baca tentang tanaman Chinese bambu Cina, saudara. Anda sering mendengar mungkin perumpamaan ini dipakai untuk memberikan perumpamaan tentang kesuksesan. Chinese bambu itu katanya di 5 tahun pertama, 7 tahun pertama, bahkan 10 tahun pertama, itu progresnya, pertumbuhannya nggak kelihatan. Kenapa? Karena dia bertumbuhnya ke bawah. Dia menguatkan akarnya. Nah, setelah tahun ke-5, tahun ke-7, tahun ke-10, itu akan bertumbuh secara pesat, bahkan sangat tinggi sekali, baru kelihatan. Pertumbuhannya baru visible setelah beberapa tahun tersebut. Nah, ini banyak dipakai untuk perumpamaan tentang kesuksesan. Banyak yang berkata bahwa ketika hari ini Anda belum mendapatkan apa yang Anda mau, kesuksesan yang Anda capai, Anda nggak perlu khawatir. Mungkin ini caranya Tuhan untuk memperkuat akar kita. Mungkin ini caranya Tuhan untuk membentuk karakter kita. Sehingga ketika kita diberkati dengan hal-hal seperti itu, kita siap menerimanya, saudara. Bapak Ibu, saya nggak terlalu bangga, maksudnya saya nggak malu untuk mengakui ini. Kalau di umur ke 25 tahun, saya punya 5 juta dolar, hari ini pasti udah habis, saudara. Saya nggak malu. Mungkin ada beberapa dari Anda, kalau gue jadi lu, gue nggak akan habis. Tapi kalau buat saya, karena saya nggak siap, saudara. Bahkan hari ini pun saya nggak tahu apakah saya siap atau enggak, kalau saya punya 1 juta, 5 juta di tangan saya. Secara karakter dan sebagainya. Makanya saya nggak pernah bermimpi untuk kayak punya 5 juta besok atau 1 juta besok. Seiring terbentuknya karakter kita, seiring itu pula Tuhan memberkati kita. Amin, saudara? Ya kan? Kalau saya punya 5 juta di umur 25 tahun, saya kalau nggak udah mati, saya kalau nggak udah ada di rehab, kalau nggak mungkin saya udah di perceraian ke-4 saya hari ini, saudara. Saya nggak malu untuk mengakuinya karena saya nggak siap. Amsal bilang gini, lebih baik, bahasa Inggrisnya, finishing is better than starting. Patience is better than pride. Lebih baik akhir suatu perkara daripada permulaannya. Lebih baik bersabar daripada terlalu bangga. Lebih baik kita bisa menyelesaikan sesuatu daripada kita memulai dengan sesuatu yang wow, tapi kita nggak bisa menyelesaikannya, saudara. Saya sangat sekali berempati dengan anak-anak muda hari ini. Karena setiap hari, saudara, mereka melihat, mereka main sosial media, bahkan bukan cuma anak-anak muda, bahkan kita yang udah berumur. Setiap hari kita berjam-jam di sosial media. Berita yang kita lihat, pesan yang kita lihat, itu selalu membuat kita merasa tertinggal. Wah, gue umur segini seharusnya udah punya itu ya. Wah, gue seumur segini seharusnya sudah mencapai itu ya, saudara. Hari ini pesan di sosial media nggak ada yang bilang gini, slow and steady win the race. Pelan-pelan, steady, itulah yang akan memenangkan perlombaan. Nggak ada, saudara. Pesan kayak gitu nggak seksi. Ya kan?
Pesan yang seksi adalah dalam 6 bulan kamu akan bisa melipat gandakan ini. Dalam 6 bulan kamu akan bisa kebeli ini. Dalam 6 bulan kamu akan bisa pergi ke sana ke sini. Dalam 6 bulan kamu akan bisa keliling dunia. Itu pesannya hari ini, saudara. Makanya saya sangat berempati dengan anak-anak muda kita atau bahkan kita yang main sosial media berlama-lama, saudara. Karena itu yang akan membuat kita merasa nggak aman. Kita membandingkan kehidupan kita, we always feel behind dibandingkan dengan orang lain. Makanya hari ini kalau ada encouragement, kalau ada kata-kata semangat yang saya bisa berikan kepada Anda, you are exactly where you are. Tuhan sudah menempatkan Anda sebagaimana Anda hari ini, saudara. Ya. Jangan, Anda nggak perlu merasa terbelakang, Anda nggak perlu merasa ketinggalan dibandingkan orang lain. Memang nggak tugas Anda untuk membandingkan kehidupan Anda dengan kehidupan orang lain. Apalagi Anda membandingkan kehidupan Anda dengan apa yang Anda lihat di sosial media. Saya mau tutup dengan ini. Ella ada gak? Ella nggak ada ya Ella ya. Anda masih ingat Yesus bilang sama murid-muridnya untuk menunggu di Yerusalem? Sampai Roh Kudus dicurahkan. 10 hari kemudian setelah Yesus berkata itu, ini yang terjadi, saudara. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua, Anda bantu saya di berikutnya, mereka semua apa saudara? Dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan mulai berbicara dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Setelah mereka menunggu 10 hari, Bapa memberikan apa yang dia sudah janjikan, dicurahkanlah Roh Kudus atas mereka. Dan akhirnya mereka memberitakan tentang kebangkitan Yesus di kota Yerusalem, kota yang sama di mana Yesus ditangkap dan dibunuh. Tapi setelah dipenuhi Roh Kudus, Petrus memberitakan tentang penyalipan Yesus dan pembunuhan Yesus dan kebangkitan Yesus kepada orang-orang di Yerusalem. Dan akhirnya ini yang terjadi setelah Petrus khotbah. Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Gimana kalau hari itu murid-murid Yesus itu gak sabar waktu Yesus suruh tunggu. Waktu Yesus suruh mereka nunggu Roh Kudus, mereka gak sabar, saudara. Tahukah Anda pendeta seperti saya, saudara? Khotbah yang kita sampaikan, perkataan kita itu gak mampu mengubah hati manusia. Gak mampu, saudara. Kalau bukan karena pekerjaan dan kuasa Roh Kudus, maka firman yang akan diberitakan ini gak akan mampu mengubah hati manusia. Untung murid-muridnya Yesus mendengarkan instruksi Yesus. Mereka tunggu Roh Kudus turun atas mereka, baru mereka memberitakan tentang kebangkitan Yesus dengan kuasa Roh Kudus. Berita baiknya hari ini, Anda gak perlu lagi menunggu Roh Kudus dicurahkan. Pencurahan Roh Kudus sudah terjadi. Hari ini yang Anda perlu lakukan dan saya lakukan, hanya menerima Roh Kudus. Saya menyadari, saudara, bahwa perbandingan dua cerita yang saya ceritakan hari ini ya memang nggak sebanding lah ya. Abraham dan Sarah nunggunya 25 tahun. Murid-murid Yesus nunggunya cuma 10 hari. Tapi tahu gak saudara, siapa yang Tuhan taruh dalam hati saya? Ketika saya berpikir, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, Tuhan taruh satu nama dalam hati saya. Nama itu adalah Yudas. Anda tahu Yudas? Yudas yang mengkhianati Yesus. Yudas yang menyerahkan Yesus untuk ditangkap dan dibunuh. Bahkan dengan sebuah ciuman, Yudas mengkhianati Yesus. Tapi Anda tahu apa yang Tuhan taruh di hati saya?
Kalau Yudas tunggu dan sabar 4 hari aja. Andai Yudas menunggu 4 hari aja, saudara. Enggak 10 hari, enggak 25 tahun, tapi 4 hari aja. Bayangin dia mengkhianati Yesus, Yesus ditangkap, disalibkan, dibunuh, lalu Yesus bangkit dari kematian. Pertanyaan saya, kira-kira pengampunan Yesus tersedia gak ya buat Yudas ini? Andai Yudas bersabar 4 hari aja, kira-kira dia menjadi bagian, dia mendapat bagian gak ya dalam soal mengalami the grace of God? Pengampunan, kasih Tuhan yang Tuhan sediakan kepada semua orang, termasuk seorang yang bernama Yudas. 4 hari aja dia nunggu. Tapi Yudas menyerah. Judas give up on himself, Judas gave up on God, dan dia mengakhiri hidupnya sendiri dengan gantung diri. Hari ini, kalau Anda masih ada di dalam ruang tunggunya Tuhan, entah itu 4 hari, entah itu 10 hari, entah itu 25 tahun, saya mempunyai doa yang sederhana untuk Anda. Saya berdoa supaya Anda tetap berpegang teguh dengan janji dan pengharapan Tuhan. Doa saya supaya Anda dan saya tidak lelah dalam soal menunggu. Doa saya biar Tuhan berikan kasih karunia dan anugerah Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan untuk menunggu. Mungkin ada beberapa dari Anda yang butuh mendengar ini, bahwa Tuhan tidak lupa sama Anda. Bahwa Tuhan tidak lupa dengan janjinya kepada Anda. Tuhan gak menutup matanya, Tuhan gak menutup telinganya. Semua doa dan permohonan Anda, semua kata-kata yang keluar dari mulut Anda, yang Anda bawa dalam permohonan doa Anda kepada Dia, Tuhan mendengarnya. Percayakah Anda hari ini kalau Tuhan masih berkata kepada Anda, tunggulah di sini? Percayakah Anda bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk kita semua? Boleh saya berdoa untuk kita semua? Bapa yang ada di surga, kami sungguh bersyukur hari ini kami diingatkan, kami diperingatkan bahwa kami sangat mudah sekali terjatuh, terjebak dalam manipulasi ketika kami lelah menunggu. Kami bersyukur akan janji firman-Mu Tuhan, bahwa kami yang menunggu di dalam Tuhan akan diberikan kekuatan. Kami yang menunggu di dalam janji Tuhan akan mendapatkan kekuatan. Kami berdoa untuk hikmat Tuhan, untuk kekuatan yang berasal dari Tuhan, supaya kami tidak lelah dalam menunggu. Kami juga berdoa untuk honesty atau kejujuran dalam diri setiap kami, sehingga kami tidak mencoba untuk memanipulasi sebuah situasi atau keadaan. Tuhan, pada hari ini seperti janji-Mu kepada murid-murid, bahwa Engkau akan mencurahkan Roh Kudus atas kami semua. Di momen ini Tuhan, kami minta, kami tahu kami tidak perlu lagi menunggu untuk kuasa Roh Kudus itu dicurahkan atas kami. Hari ini kami hanya perlu membuka hidup kami untuk kami menerima Roh Kudus untuk hidup di dalam setiap kami. Aku berdoa Tuhan, hari ini jika ada yang rindu untuk menerima Roh Kudus, ini adalah momen yang tepat di mana kami membuka hati kami. Roh Kudus,
datanglah atas kehidupan mereka. Terimalah kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan Anda. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kami terima Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Kami terima Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Bapa, terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman. Berikan kami hikmat untuk tahu bagaimana kami harus mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan yang Tuhan janjikan ketika kami menunggu di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan kalau pengharapan kami di dalam Engkau aman dan pasti. Terima kasih kalau pengharapan kami di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih kalau Engkau adalah Tuhan yang selalu menggenapi dan memenuhi janji yang Tuhan telah janjikan kepada setiap kami. Doa kami, berikan kami kesabaran. Ketika kami menunggu, berikan kami kekuatan sehingga kami tidak lelah, sehingga kami tidak letih di dalam ruang tunggu Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, di dalam ruang tunggu Tuhan, bentuklah setiap kami Tuhan. Kuatkan akar kehidupan kami, kuatkan karakter kami, sehingga ketika Tuhan memakai kehidupan kami, ketika Tuhan memberikan berkat lebih dalam kehidupan kami, kami tahu bagaimana kami harus menghandle-nya. Kami akan mempunyai karakter yang cukup kuat untuk kami bisa menghandle segala sesuatu, baik itu kesuksesan, berkat material, atau apapun itu pelayanan yang dipercayakan, apapun itu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kami akan mempunyai karakter untuk menghandle semua itu. Terima kasih atas firman-Mu. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Janji-Mu dan waktu-Mu adalah yang terbaik untuk kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin, amin. Saya boleh undang Anda semua untuk bangkit berdiri. Ko Beni boleh doa berkat untuk kita semua. Kita akan menerima doa berkat pada siang hari ini. Mari kita angkat tangan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan berkat yang terbaik dari Bapa kita di surga, cinta kasih daripada anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita terima berkat. Sama katakan amin. Yesus memberkati. Happy Sunday kepada kita semua. Anda kasih salam samping kiri kanan Anda, katakan Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati kita semua.